Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. UFC Fight Night kali ini menghadirkan jagoan Jepang Tatsuro Taira versus jagoan Korea Park Hyun Sung. Dua prospek Asia muda yang sangat bertalenta. Tatsuro Taira nyaris mendapatkan title shotnya setelah mencapai rekor 16-0 tak terkalahkan. Namun sayang ia harus dihentikan veteran flyweight Brandon Royval. Kali ini ia menghadapi prospek baru dari Korea Park Hyun Sung yang tak terkalahkan 10-0. Pertarungan yang akan sangat menarik, keduanya sangat lapar ingin saling membuktikan diri di panggung UFC. Langsung saja kita recap UFC Fight Night Tatsuro Taira versus Park Hyun Sung. Di ronde pertama, Tatsuro sangat berhati-hati, namun serangan Park membuka celah counter Tatsuro. Tatsuro pun menyerang dan boom, pukulannya merobohkan Park. Ia memburunya di ground, mendominasinya sambil mencari celah untuk menguncinya, namun Park mampu bertahan hingga akhir ronde. Di ronde kedua, Tatsuro semakin percaya diri. Ia melancarkan takedown dan langsung mendominasi Park. Bagaikan ular piton, tak lama Tatsuro Taira mampu menguncinya dengan fast crank ganas. Park Hyun Sung pun menyerah dan pertarungan berakhir. Comeback yang spektakuler dari Tatsuro Taira. Setelah kekalahan pertamanya, ia kembali dan meng-outclass Park Hyun Sung. Ia membuktikan diri jika ia memang layak berada di jajaran tertinggi kelas flyweight UFC. Skillnya sangat komplit menyeluruh, ia sangat berbahaya di area manapun. Selanjutnya, Tatsuro Taira menantang sang raja Alexander Pantoja yang sangat kokoh di atas singgasananya. Namun sebelum itu, rasanya akan sangat seru melihatnya melawan jagoan Jepang lainnya, yaitu Kai Asakura. Atau mungkin dijadwalkan kembali melawan Amir Albazi. Namun jika ia langsung melawan Pantoja pun masih sangat layak. Apalagi Pantoja seperti sudah kehabisan lawan di flyweight. Bagaimana menurut kalian? Kita ke info lainnya. Buat yang belum tahu aja, berikut pertarungan-pertarungan besar UFC yang baru yang sudah resmi diumumkan. Merab Dvalishvili akan mempertahankan gelarnya melawan Cory Sandhagen di UFC 325 Oktober nanti. Cukup menarik, meski Cory kalah oleh Umar dan Umar kalah oleh Merab, tapi kita tahu MMA tidak bisa dimatematikkan. Style make fight, dan fighting style Cory Sandhagen rasanya akan sangat merepotkan Merab. Lalu ada rematch Magomed Ankalaev versus Alex Pereira yang menjadi main event UFC 320 nanti 5 Oktober. Akankah ada kejutan atau sama saja? Bagaimana menurut kalian? Thomas Binal akhirnya mendapatkan title fight-nya untuk sabuk juara heavyweight sesungguhnya melawan Ciryl Gane. Setelah bertahun-tahun dikerjain John Jones, akankah Aspinall menjadi juara heavyweight sejati kali ini? Mereka akan bertarung di UFC 321 25 Oktober nanti di Abu Dhabi. Kita masih menunggu pengumuman resmi Islam Makhachev versus juara welterweight Jake Della Maddalena. Mungkinkah di Abu Dhabi di UFC 321? Atau selanjutnya di UFC 322, kita tunggu saja. Berikut kami juga tampilkan hasil lengkap UFC Fight Night tadi pagi. Persembahkan merchandise MMA Story kini diproduksi dengan material cotton premium yang 2 kali lebih lembut dan adem dengan warna hitam yang lebih pekat dan mewah. Dipadukan desain eksklusif anti mainstream dari Seekers Apparel. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini.
China, negara dengan sejarah terpanjang yang terus berlanjut di dunia, lebih dari 5.000 tahun peradaban yang terus berkembang hingga menjadi negara superpower seperti saat ini. Pencapaian China saat ini tidak terjadi singkat, prosesnya berlangsung selama 5.000 tahun. Begitu besar dan kayanya peradaban mereka yang terus menjadi peradaban penting dan berpengaruh dari zaman kuno hingga sekarang. Bahkan nenek moyang mayoritas orang Indonesia pun berdasarkan penelitian berasal dari China. Peradaban China juga berperan penting pada peradaban-peradaban dunia secara keseluruhan. Dalam video ini, kita akan menyusuri seluruh perjalanan panjang negeri tirai bambu dari zaman kuno hingga menjadi kekuatan global superpower di abad ke-21 ini. Susah cari konveksi terpercaya dan tepat waktu? Order saja di CV Alta Sukabumi. Pengerjaan cepat, kapasitas besar, murah, berkualitas, dan bergaransi. Terpercaya ratusan klien, profesional, dan berpengalaman sejak tahun 2013. Siap mengerjakan partai besar maupun kecil. Minimal order hanya 12 piece. Menerima order pembuatan kaos, polo shirt, training olahraga, seragam kantor, PDL, jaket, rompi, jas alma mater, jasket, wearpack, tas, dan lain-lain. Gratis jasa desain dan konsultasi dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Untuk order atau tanya-tanya, WhatsApp kami sekarang juga atau langsung datang ke workshop kami di Kota Sukabumi, Jawa Barat.